Halo, selamat datang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kusuma Dewi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat kursor pada database. Oke, bagi yang belum tahu, kursor merupakan bagian dari stored procedure yang mana kursor ini digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri lebih dari satu row atau record. Nah, perintah yang biasa digunakan pada kursor ini adalah perintah select. Perlu diketahui juga, kursor terdiri dari dua macam, yaitu kursor implisit dan kursor eksplisit. Kursor implisit merupakan kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration, sedangkan kursor eksplisit merupakan kursor yang harus dideklarasikan pada bagian declaration. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat kursor eksplisit. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan membuatnya menggunakan command prompt atau CMD. Oke, pastinya saya harus sudah membuka CMD-nya dulu. Selanjutnya saya akan mengakses MariaDB-nya. Di sini kita ketikkan cd slash enter, lalu cdsum, lalu cd mysql, cdbin. Di sini kita ketik mysql menu root min-p. Oke, di sini kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Karena saya tidak menggunakan password, jadi kita enter saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Nah, sekarang langkah pertama untuk membuat kursor, di sini kita harus memerlukan database-nya. Jadi saya akan create database di sini. Kita create database. Nama database-nya, saya buat nama database-nya DB Market. Oke, lalu titik koma. Ini untuk mengakhiri setiap statement. Nah, dapat dilihat query OK, berarti database kita sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita harus menggunakan database ini agar dapat digunakan untuk memasukkan query-query lain. Di sini kita akan use database kita, use DB Market. Titik koma. Nah, database change MariaDB DB Market. Nah, di sini kita sudah boleh mengetikkan query apapun yang nanti akan atau perintah-perintah apapun yang akan berdampak pada database ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk database kita. Di sini saya akan membuat 3 buah tabel, yaitu tabel barang, tabel hitung stok, dan tabel total stok. Oke, langsung saja kita create tabel. Di sini nama tabelnya tabel barang. Kurung buka. Nah, di sini kita masukkan semua field yang diperlukan pada tabel barang. Ada ID barang, dengan tipe data in 11. Di sini kita set auto increment. Nah, koma. Lalu yang kedua ada nama barang. Tipe datanya varchar 30. Koma. Lalu yang ketiga jenis barang. Tipe data kita gunakan varchar juga dengan panjang 20. Dan yang terakhir harga barang. Ini tipe data in 11. Oke. Nah, sekarang kita akan set ID barang ini sebagai primary key. Primary key ID barang. Oke, enter, kita kurung tutup. Nah, dapat lihat query OK, berarti tabel barang sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat tabel hitung stok. Kita create lagi, seperti biasa, create table. Nama tabelnya, tabel hitung stok. Kurung buka, masukkan semua field yang ada.
yang akan kita gunakan, yaitu ID hitung stok. Tipe data in 11. Kita set juga auto increment. Ini agar primary key secara otomatis menambah atau menginput data. Saat kita menginput data, dia akan secara otomatis menambah. Koma. Lalu kita buat ID barang di sini sebagai primary key pada tabel barang. Oke. Set tipe data ya, sama seperti tabel asalnya. Lalu stok barang lama, tipe datanya integer. Stok barang baru, ini tipe datanya juga integer. Dan yang terakhir, waktu barang diperbarui. Oke, ini tipe datanya date time ya. Nah, sekarang kita akan set ID hitung stok sebagai primary key. ID hitung stok. Selanjutnya, kita set ID barang sebagai foreign key. ID barang, reference dari tabel barang pada field ID barang. Oke, seperti itu. Selanjutnya karena sudah semua, kita kurung tutup. Nah, query OK juga ini berhasil tabelnya. Selanjutnya kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel total stock ya. Kita create tabel. Kita namakan tabel TB total stock. Kurung buka. Kita masukkan ID total stock. Ini tipe datanya integer 11. Kita set auto increment. Koma. Lalu kita masukkan field nama barang. Ini tipe data varchar dengan panjang data 30. Nah, dan yang terakhir kita masukkan total stock. Dengan tipe data integer 11. Nah, sudah semua. Sekarang kita set ID total stock sebagai primary key. Oke, di sini sudah semua kita buat fieldnya, langsung kita kurung tutup, titik 2. Oke, query OK, berarti ketiga tabel ini sudah berhasil kita buat ya. Sekarang kita akan insert data pada tabel barang dan tabel hitung stok. Saya tidak akan menginsert data pada tabel total stok, karena nanti kursornya akan mengisi record pada tabel total stok ini. Oke, langsung saja kita insert data. Insert into TB barang, values. Nah, kita sesuaikan dengan field yang sudah kita buat. Ada ID barang, nama barang, jenis barang, dan harga barang. Kita misalkan ID barang 1, nama barang susu, jenis barang minuman, dan harganya 5.000. Oke. Di sini karena kita menggunakan tipe data varchar, jadi kita harus mengetikkan
kalimatnya atau katanya ini dalam tanda kutip seperti ini, agar nantinya kata-katanya terbaca. Selanjutnya, value yang kedua, di barang 2, nama barang misalkan Sari Roti. Jenis barangnya makanan, harga 5.000. Selanjutnya, ID yang ketiga, misalkan wortel, jenisnya ini sayuran, harganya 5.000. Oke. Selanjutnya yang keempat, misalkan apel. Jenisnya adalah buah, jenis barang buah. Harganya 5.000 juga. Oke. Dan yang kelima, gunting. Kita misalkan ID-nya yang kelima yaitu gunting. Dengan jenisnya ini termasuk berkakas. Oke. Dan harganya kita misalkan 5.000. Dan yang terakhir, kita masukkan satu lagi data, yang keenam, ID barang 6, nama barang sabun, jenis barang kebersihan, harganya 5.000. Oke, ini sudah semua kita insert, titik koma. Nah, row affected. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil input data. Sekarang kita akan lihat data yang sudah kita input. Select all from tabel barang, TB barang. Enter. Nah, ini dia data yang sudah kita insert ke dalam tabel barang. Selanjutnya kita akan insert ke dalam tabel hitung stok. Oke, kita insert into nama tabelnya, tabel hitung stok. Enter, values, ID. Di sini kita masukkan ID hitung stok, ID barang, stok lama, stok baru, dan waktu diperbarui. ID hitung barang kita misalkan 1, dan ID barang kita juga pakai 1. Kita harus sesuaikan dengan ID barang yang sudah kita buat. Oke, yang sudah ada. Selanjutnya, kita misalkan stok lama 50, lalu stok baru 20. Dan waktu kita gunakan now, koma. Selanjutnya yang values yang kedua dengan ID barang 2, jumlah stok lama kita misalkan 50, stok baru 25. Waktu yang sekarang. Oke. Selanjutnya kita input data yang ketiga, ID hitung 3, ID barang, kita misalkan ID barang satunya ada double datanya pada tabel hitung stok. Oke, kita masukkan ID 1 lagi, lalu jumlah stok lama 30 dan jumlah stok baru 40. Set waktu now. Oke, lanjut ID yang ketiga, ID yang keempat, ID barang 3, jumlah barang 50, stok yang baru ada 20, waktu now. Selanjutnya ID yang kelima, ID barang 4, stok lama ada 40, stok baru 20. Waktunya yang sekarang juga. Selanjutnya ID hitung yang keenam, ID barang kelima,
Stok lama kita set 50, stok baru 25. Kita set waktu sekarang juga. Lalu ID yang terakhir, yang ke-7 dengan ID barang 6, stok barang lama 40, barang baru 15. Oke. Ini juga yang kita set now. Nah, sudah berhasil kita masukkan. Sekarang kita tutup dengan titik 2, enter. Nah, ini sudah berhasil kita masukkan ya datanya. Sekarang kita lihat lagi, kita select all from tabel. Nama tabelnya tabel hitung stok. Titik 2, titik koma. Nah, ini dia yang data yang tadi kita sudah masukkan, sudah berhasil masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan buat stored prosedur untuk yang akan digunakan dan dipanggil nanti di kursornya. Oke, langsung saja kita buat stored prosedurnya. Di sini kita ketikkan delimiter $2 seperti ini. Lalu kita enter. Di sini kita akan create prosedur. Di sini nama prosedurnya. Kita misalkan nama prosedurnya prosedur hitung total stok. Nah, kita akan gunakan parameter. Di sini ada parameter in dengan namanya ID, tipe datanya integer. Selanjutnya ada parameter out dengan nama total, tipe data integer juga. Oke, kurung tutup. Ini sudah. Selanjutnya kita enter. Nah, kita akan begin di sini ya. Kita mulai query-nya di sini, begin. Di sini kita set total titik 2 sama dengan, kita masukkan perintahnya di sini select sum, kita select sum stok baru pada tabel hitung barang from, nama tabelnya tabel hitung stok. Oke. Where kita gunakan kondisi ID barang sama dengan ID. Kurung tutup, titik koma. Oke. Sudah itu kita akan enter. Selanjutnya kita akan end. Tutup dengan $2 seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat query OK, berarti prosedur sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita akan kembalikan dulu delimiternya ke delimiter titik koma. Delimiter titik koma seperti ini. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita akan coba untuk memanggil prosedur ini. Kita call hitung, nama prosedurnya di sini kita buat hitung total stok. Kurung buka, misalkan 1, add hasil. Ini kita masukkan in ID dan totalnya, parameternya. Oke. Lalu titik koma, kita enter. Nah, di sini query OK, berarti prosedurnya berhasil kita panggil. Selanjutnya kita akan membuat kursornya. Ini adalah langkah membuat kursor, sama seperti membuat prosedur, karena merupakan bagian dari prosedur juga. Kita ketikkan saja langsung delimiter, lambang $2. Selanjutnya kita enter. Di sini kita create prosedur. Nah, nama prosedurnya kita namakan kursor stok. Kursor stok. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kurung buka, kurung tutup.
Kita enter. Di sini kita begin. Oke. Lalu kita akan declare semua variabel yang ada di bawahnya. Kita declare. Kita buat variabel kode underscore C. C ini maksud saya adalah kursor, kode kursor nanti pada data integer, lalu titik koma. Lalu kita declare lagi, sini nama kursor, tipe datanya varchar. Dengan panjangnya 30. Oke, titik koma, lalu kita declare lagi. Sini kita declare done. Kita data integer default ya. Nol. Integer default 0. Oke, seperti itu. Kita enter lagi. Sekarang kita declare hitung stok. Ini variabel untuk kursornya. Nah, kita enter. Kita masukkan query kursornya di sini. Kursor for select ID barang, koma, nama barang, from tabel barang. Sini nama tabelnya. Tabel barang, order by, kita order by ID barang. Titik koma jangan lupa. Oke, kita enter lagi. Kita declare. Continue. Handler for SQL state. Oke, declare continue handler dengan di sini ada batas kolomnya, kita set 0 2000, set sama dengan set down sama dengan 1. Nih, downnya kita set 1. Oke, lalu kita enter. Di sini kita open kursornya. Hitung stok. Titik koma. While not done. Do. Kita fetch. Hitung stok. Into kode C, nama C. Oke, seperti itu. Titik koma. Lalu selanjutnya kita call prosedur yang kita buat tadi. Sesuaikan nama prosedurnya, yaitu prosedur hitung total stok. Oke, seperti itu. Dengan parameter yang di dalamnya, kita gunakan kode C, add hasil. Nah, seperti itu. Titik koma, kita enter. Lalu, if hasil is null, then
set get hasil sama dengan 0. Titik koma. Nah, di sini kita end if. Oke, setelah itu titik koma lagi. If not, done, then insert into tabel, nama tabelnya. Nah, ini dia insert, kita gunakan tabel yang kita buat tadi, tabel total stock, lalu values. Nah, di sini values yang kita masukkan itu kode C, koma nama C, koma add hasil. Oke. Titik koma, and if, titik koma, and while. Sini juga titik koma. Oke, setelah itu kita close, hitung stoknya. Titik koma, lalu N. Nah, jangan lupa lambang $2-nya. Kita cek. Oke. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini query oke, berarti kursornya sudah berhasil kita gunakan. Sekarang seperti biasa kita kembalikan dulu delimiternya. Delimiter titik koma. Oke. Nah, sekarang kita akan coba panggil kursor ini. Sebelumnya kita harus sudah memanggil prosedur di awalnya, yaitu prosedur hitung total stok. Tapi karena kita sudah panggil di atasnya, jadi kita tidak perlu panggil lagi. Langsung saja kita coba call kursor stok. Call kursor stok. Nah, seperti itu, harus sesuai dengan nama kursor yang di atasnya. Titik koma. Oke, query oke. Di sini berarti kursornya sudah berhasil. Kita panggil, selanjutnya untuk melihat hasilnya kita select all from tabel, nama tabelnya di sini tabel total stock, titik koma. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat susu yang awalnya di sini ID barangnya susu ada 2 dengan jumlah 20 dan 40, stok barunya itu dihitung menjadi 1 seperti ini. Nah, itulah guna kursor, dia dapat menggabungkan record tanpa menggunakan cara yang susah. Namun, kursor sebaiknya tidak digunakan karena terlalu rumit dan dapat membuat error. Itu. Sebaiknya mencari cara lain sebelum menggunakan kursor ini. Nah, begitu penjelasan dari saya tentang mengenai kursor. Sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.